Halo semuanya, kembali lagi ke podcast Bakar Belajar AKM bareng. Dengan aku Ray. Dan Augiva. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Gak kerasa banget nih Ray, ternyata kita ngomongin akuntansi ini udah nyampe 3 episode tau. Iya sih, bener-bener gak kerasa ternyata kita udah belajar bareng sampai episode sekarang. Banyak Nah, banget ya. buat hari ini teman-teman tahu nggak kita hari ini bakal bahas tentang apa? Kita bakal bahas apa nih Ray? Ayo teman-teman bisa tebak gak? Kira-kira bakal bahas apa? Jelas sih, kalau dari judulnya sih hari ini kita akan belajar tentang leasing. Jadi teman-teman udah pada tahu nggak sih apa sih leasing itu? Wah, kayaknya banyak yang belum tahu sih. Nah, jadi apa ya kira-kira tuh Dray? Akuntansi for leasing itu apa deh Dray? Oke, jadi langsung aja kita masuk materi nih Gif. Jadi leasing itu merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak, lessor sama leasing. Lessor ini pemilik asetnya dan lessee ini adalah pengguna asetnya. Di mana lessee itu punya hak untuk menggunakan suatu aset tertentu selama suatu periode dengan kewajiban untuk membayar sewa secara berkala. Jadi kalau diibaratkan, aku pinjem barang nih ke kamu. Iya. Nah, aku harus bayar ke kamu karena aku udah minjem barangmu itu. Oh, kayak paham-paham kayak peminjaman gitu. Nah, pengertian dari leasing ini ada manfaat gitu nggak sih? Pasti ada toh. Pasti ada. Nah, buat kedua pihak ini ada manfaatnya masing-masing. Buat lessee sendiri manfaatnya itu dia nggak butuh uang muka, pajaknya lebih ringan, bisa fleksibel ganti barang aset gitu, terus tidak menanggung resiko penurunan nilai aset. Oh iya. Nah, terus kalau buat si pemilik aset atau lessor itu memperoleh pendapatan sewa, mempertahankan hubungan dengan lessee, juga bisa mengelola nilai sisa aset. Oh begitu. Terus kalau lessor gitu ada tipe-tipenya nggak sih? Ada sih Gif, ada beberapa tipe pemilik properti atau pemilik asetnya. Di sini aku akan jelasin 3. Yang pertama ada bank. Nah, bank ini keunggulannya dia tuh bisa beli aset di harga yang lebih murah daripada pasar-pasar lainnya gitu. Keren ya dari bank ini ya. Juga karena dia adalah pemain terbesar dalam leasing sehingga tidak perlu inovasi dalam merestrukturasi perjanjiannya. Oke. Terus yang kedua juga ada captive leasing companies. Itu merupakan anak dari bisnis Indo Primer yang melakukan operasi leasing untuk perusahaan induknya. Kayak misalnya BMW ini punya perusahaan, dia punya anak perusahaannya ini yang bakal jadi leasingnya gitu. Terus yang ketiga juga ada yang namanya independen. Itu bukan bagian dari produsen ataupun bank, tapi menawarkan kontrak inovatif gitu. Kontrak itu ya. Oke, dapat dipahami. Nah, dari leasing sendiri ini apa sih keunggulannya, Dri? Nah, kayak kan karena udah ada manfaatnya pasti ada keunggulannya. Nah, keunggulannya ini yang pertama ada pembiayaan penuh 100% dengan suku bunganya itu tetap. Terus yang kedua ada proteksi dari keusangan teknologi, perjanjian fleksibel sesuai kebutuhannya, fleksibel ya, lebih murah dibandingkan pinjaman, keuntungan pajak melalui synthetic lease dan tidak tercatat dalam neraca untuk operating lease gitu. Keren. Terus selanjutnya nih apa ya? Ada berapa macam sih kapitalisasi lease itu? Ya kan karena kan kita list ini kan dalam suatu periode tertentu pasti ada kapitalisasinya. Nah, ada 4 pendekatan kapitalisasi. Yang pertama itu kita tidak mengkapitalisasi asetnya. Terus ada juga perlakuan seperti pembelian angsuran atau kapitalisasi list jangka pendek, dan yang terakhir adalah list non cancelable dikenakan penalti. Pokoknya prinsip utamanya adalah kita identifikasi apakah manfaat dan risiko itu berpindah secara substansial gitu. Paham. Nah, aku kan bantu jelasin nih Gift tentang akuntansi untuk lessee alias yang pinjam. Nah, kalau misalnya kan tadi ada macam-macam kapitalisasi. Kalau misalnya lease dikapitalisasi, itu kita mencatat aset dan kewajiban dan mengakui depresiasi sama bunganya. Kalau misalnya nggak dikapitalisasi, kita mencatatnya sebagai beban sewa atau rent expense gitu. Nah, kalau misalnya kita menyewa di awal nih, jurnalnya apa sih? Jadi jurnalnya adalah lease equipment dan lease liability gitu. Nah, lanjut lagi nih, berhubung kan tadi kita udah bahas kapitalisasi untuk lessee. Nah, ada 4 macam ternyata untuk kapitalisasinya lessee. Yang pertama ada transfer of ownership test, itu merupakan kepemilikan berpindah ke lessee-nya. Yang kedua ada bargain purchase options, itu ada opsi beli dengan harga jauh di bawah nilai wajar. Option ya, keren. Terus yang ketiga ada economic life test, itu lease kalau misalnya lebih dari sama dengan 75% dari umur ekonomis asetnya.
Dan yang keempat itu tuh recovery of investment test, itu kalau present value minimum list payment lebih dari sama dengan 90% dari fair value. Wah, gitu. tinggi banget ya. Keren. Terus itu ada minimum gitu nggak sih, minimum payment gitu gimana? Ya ada. Residual Kita sebutnya minimum list payment dan residual value. Di sini kita sebut minimum list payment sebagai MLP ya. Jadi dalam MLP itu komponennya ada rental pokok, BPO, GRV atau guaranteed residual value, dan penalti gagal perpanjang. Nah, semua ini tidak termasuk dengan biaya eksekutori seperti pajak, asuransi, dan pemeliharaannya. Termasuk. Terus juga bisa kita gunakan discount rate, dan lebih diutamakan kalau misalnya implicit interest rate gitu give. Begitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya catat aset dan kewajibannya nih. Iya. Nah, asetnya dicatat itu sebesar present value MLP tadi atau nilai wajarnya. Lalu kita juga cari yang lebih rendah gitu. Nah, lesi menyusun aset sesuai dengan umur ekonomis. Jika kepemilikannya berpindah, misalnya aku sewa di kamu, kepemilikannya berpindah ke aku semuanya gitu, atau sesuai masa listnya jika nggak ada perpindahan kepemilikan gitu. Terus juga bunga bisa dihitung dengan metode effective interestnya gitu. Keren ya, bunga ternyata bisa dihitung dengan cara lain ya ternyata. Kalau jenis-jenisnya itu gimana tuh, ada nggak sih jenis-jenis leasing itu? Nah, ada dua kalau jenis leasing dari perspektifnya lesi. Nah, ada dua. Yang pertama ada financial leasing. Financial lease itu merupakan mendapatkan pendanaan untuk membeli aset yang dimiliki lessor. Jadi dia diberikan uang untuk beli barang gitu. Nah, kalau yang kedua ada operating lease, itu merupakan lesi yang menyewa alat atau aset milik lessor gitu. Nah, itu cara biar kita tahu nih perbedaan finance dan operating lease itu kayak gimana tuh? Oke, betul jelasin. Jadi kayak kita lihat dari 3 aspek deh. Yang pertama ada pencatatan aset dan liabilitasnya. Kalau finance lease dia dicatat, sedangkan operating kan enggak. Yang kedua kalau depresiasi. Nah, kalau finance itu ada depresiasinya, sedangkan operating enggak ada. Terus kayak yang tadi beban sewa. Nah, beban sewa untuk finance itu enggak ada pencatatannya. Kalau misalnya operating itu ada dan dicatat langsung gitu. Dapat dipahami. Terus, sekarang kita ke pihak yang meminjamkan atau yang pemilik asetnya atau lesinya. Nah, kalau lesi itu mengakui rent expense-nya secara periodik. Terus nggak ada pencatatan aset dan kewajiban. Terus laporan keuangan hanya menunjukkan biaya sewa, bukan hutang jangka panjang gitu. Kalau untuk, kan tadi kan nggak bisa lesi nih. Kalau lessornya ada nggak? Ada dong. Ada juga. Jadi kalau untuk lessor ini pendapatan bunga ada pendapatannya 3. Yang pertama pendapatan bunga yang didapat dari pembayaran sewa. Yang kedua ada tax incentives, itu dari manfaat pajak dari penyusutan asetnya. Yang ketiga adalah keuntungan residual, itu yang didapat dari nilai akhir aset yang lebih tinggi. Keren. Oh iya. Kalau tadi itu kan kalau nggak salah, sabar aku ingat dulu, tadi kan abis kamu jelasin jenis leasing dari perspektif leasing. Nah, kalau dari bagian lessornya tuh kayak gimana tuh? Nah, kalau dari lessor juga ada sama sih, perspektifnya ada 2 juga, finance lease sama operating lease. Tapi kalau di finance itu ada 2 lagi, jadi bisa dari finance dipecah lagi jadi 2. Yang pertama ada direct financing lease, itu merupakan lessor membiayai aset tanpa profit awal. Terus yang kedua adalah sales type lease, itu lessor memperoleh laba dari selisih fair value dan book value. Nah, sedangkan yang kedua tadi operating lease, itu pendapatan sewa dicatat berkala dan aset tetap disusutkan gitu. Paham. Nah, terus ada akuntansi operatingnya, itu untuk lessor nggak ada pengakuan list receivable, aset tetap disusutkan biasa, pendapatan diakui sebagai rental revenue secara straight line, terus biaya pemeliharaan, asuransi dan pajak itu dicatatkan sebagai expense atau beban gitu. Nah, kalau misalnya disuruh ngejurnal untuk dari pihak lesi ini, itu kalau udah selesai masa jangka sewanya, ada list liability dan interest payable di debit dan cashnya di kredit. Nah, kalau aset disusutkan penuh kewajiban lunas, maka tidak ada saldo tersisa gitu. Begitu ternyata. Dapat dipahami. Nah nih Dre, aku ada kayak contoh kasus nih, contoh soal nih. Mungkin kita bisa ngerjain bareng-bareng sama teman-teman sekalian ya. Karena aku juga kan masih belajar nih kan. Nah mungkin nih aku bakal bacain dulu ya soalnya. Jadi, Macinski Leasing menyewakan mesin baru kepada Sharer SA
Mesin tersebut memiliki biaya sebesar 70.000 euro dan nilai wajar sebesar 95.000 euro. Nah, berdasarkan kontrak 3 tahun yang tidak dapat dibatalkan, sharer akan menerima hak milik atas mesin tersebut di akhir masa sewa. Mesin tersebut memiliki masa manfaat 3 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Sewa ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022. Lalu Macinski berharap memperoleh laba atas investasinya sebesar 8% dan tingkat implisit ini diketahui oleh sharer. Sewa tahunan dibayarkan pada setiap tanggal 31 Desember mulai tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini ada instruksinya ini. Instruksinya adalah siapkan jadwal amortisasi yang sesuai untuk pihak lessor dan lese dan yang mencakup semua tahun yang terlibat. Lalu yang kedua ada siapkan jurnal pada awal masa sewa untuk Macinski. Lalu yang ketiga siapkan jurnal pada awal masa sewa untuk sharer. Nah, lalu yang terakhir siapkan jurnal entry pada awal sewa untuk sharer dengan asumsi bahwa sharer tidak mengetahui tingkat implisit Macinski atau tingkat pinjaman tambahan sharer adalah 9% dan bahwa sharer menanggung biaya langsung awal sebesar 10.000 euro. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau mengerjakan dulu, karena ini kan slide setelah ini adalah jawabannya atau penjelasannya. Jadi mungkin bisa di pause dulu. Oke, kita mungkin langsung ke jawabannya aja ya, Dre. Nah, ini jadi ada jadwal amortisasinya. Jadi pada awal tahun 2022 pembayaran utang sewanya adalah 95.000. Lalu pada akhir tahun mereka mulai membayar dengan harga 36.863 euro. Lalu untuk apa namanya Dre? Bunganya, beban bunganya. Bunganya itu ada 8%. Nah, cara menghitung 8% itu adalah dari perjanjian soal pada awal itu sebesar 8%. Nah, lalu untuk menghitungnya itu adalah dengan menghitung utang sewa pada periode itu. Jadi kalau di sini adalah 95.000 itu dikali 8% dan hasilnya adalah 7.600. Dan setelah itu apa namanya? Kayak untuk mengetahui seberapa besar sisa hutangnya itu kita kayak menjumlahkan antara annual list dan bunganya itu dikurangi, jadi kan 36.000 dikurangi dengan 7.600. Nah, nanti bakal ketemu pengurangan untuk sisa hutang sewanya gitu. Oke, berarti kalau 36.863 dikurangi 7.600 itu berarti 29.263 kan? Nah, itu caranya akan sama untuk periode-periode selanjutnya juga. Gitu. Pokoknya sampai 95.000 ini itu habis gitu. Betul. Oke. Boleh lanjut bisa soal kedua, 3 dan 4. Nah, ini adalah untuk kasusnya ya, guys. Jadi untuk soal yang nomor 2 tadi, untuk jurnalnya ada list receivable 95.000 dan cost of goods sold 70.000 pada debit. Dan untuk kreditnya ada sales revenue 95.000 dan inventory 70.000. Nah, lalu untuk yang soal nomor 3, right of use asset di debit sebesar 95.000 dan lease liability-nya di kredit sebesar 95.000. Lalu dan yang terakhir nomor 4, right of use asset di debit dengan nominal 103.311. Lalu di debit di kredit ada cash 10.000 dan lease liability 93.311. Nah, jadi gimana nih akuntansi for leasing? Wah, menurut aku sih kayak jujur aku kayak agak pusing nih ya akuntansi for leasing ini ya. Wah, tapi ternyata seru juga sih mempelajari akuntansi for leasing ini nih. Kayak langsung wawasanku nambah lagi nih terkait akuntansi nih. Oke, seneng deh memang. Kalau memang informasi dan materi yang kita pelajari hari ini bisa nambah wawasan buat kamu, buat aku, dan buat teman-teman yang merhatiin. Untuk teman-teman yang nonton gimana nih? Apa yang kita sampaikan manfaat dan informatif nggak? Semoga bermanfaat dan informatif ya buat kalian semua. Amin. Nah, mungkin kayaknya gimana ya? Kita cukup segini aja nggak sih dari ngejelasinnya? Nah, kayaknya apa ya? Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu pantengin kita di apa sih namanya? YouTube. Oke, jangan lupa selalu pantengin kita karena kita bakal selalu ngasih informasi yang bermanfaat dan berguna terkait akuntansi untuk kalian pelajarin di rumah. Oke, kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Sekian dari aku Ray dan aku Giva dan bye kawan-kawan.
Bye.